sebenarnya adalah kolaborasi. Kita punya banyak talenta di Indonesia dan itu semua menjadi satu gabungan yang menarik ketika semuanya bisa saling berkolaborasi karena sebenarnya pasti satu sama lain punya keterkaitan. Jadi buat saya IPF Fest tahun ini menghadirkan tema Lead the Lead itu juga merupakan satu bentuk bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk membuat sebuah lompatan yang cukup impactful buat apapun industrinya, industri kreatif khususnya misalnya bidang film gitu ya, dengan kerja-kerja kolaboratif yang bisa dilakukan. Karena kan kalau saya bisa bilang faktanya di dunia film tuh sangat erat kaitannya dengan kolaborasi. Tidak ada orang bikin film sendirian. Ini semuanya collaborating. Ada cameraman-nya, ada kru-nya, dan segala macam, ada aktornya, directornya, semua it's a collaborative work. Jadi kultur kolaborasi itu di insan film itu sangat kental. Dan itu sudah hal yang biasa. Mudah-mudahan itu yang bisa dibagi dan lahir kolaborasi-kolaborasi lain. Oke, kalau menurut Kak Reza sendiri, industri film di Indonesia itu seperti apa sih? Dan kira-kira film Indonesia gimana mampu nggak untuk bersaing secara global? Kalau film Indonesia seperti apa hari ini, saya rasa very diverse, sangat beragam. 2 tahun ini dan tahun lalu saya rasa pencapaian film Indonesia pada aspek festival film internasional juga mengalami kemajuan yang sangat amat tajam. Banyak sekali film-film Indonesia yang tembus di festival-festival film internasional. Bahkan tahun ini salah satu contohnya Busan membuat dedikasi sendiri khusus Renaissance in Indonesian Cinema sebagai bentuk apresiasi mereka bahwa lahir tumbuhnya film-film Indonesia yang juga sangat amat berkualitas dan mendapatkan rekognisi di kancah internasional, globally, di festival film. Ini satu indikator yang positif untuk membaca bagaimana sih perjalanan peta film Indonesia ke depan. Kalau ke depan kita selalu sulit memprediksi gitu ya, tapi kalau kita lihat pertumbuhan penonton yang semakin baik, tahun ini juga kita punya jajaran film box office, itu artinya kita punya harapan bahwa ya penonton film Indonesia ada di sana masih, dan setiap minggu film Indonesia menyaksikan film Indonesia. Tanggung jawab kami para insan film untuk menghadirkan karya-karya yang bertanggung jawab yang bisa dinikmati oleh publik. Berarti bisa dibilang film Indonesia untuk saat ini mampu bersaing di kancah internasional? Saya rasa sangat mampu bersaing. Ini kita nggak bicara in the commercial aspect ya, ini belum masuk ke arah sana. Tapi dalam konteks forum festival film di internasional, wah, saya rasa film Indonesia udah punya tempatnya sendiri gitu. Artinya rekognisinya udah mulai lebih tebal. Kak Reza kan sudah bertahun-tahun nih menjadi aktor ya. Apa sih yang membuat Kak Reza tuh pengen berkarya terus di perfilman ini? Kalau itu sederhana banget jawabannya, cinta aja sama profesinya. Saya cinta dengan profesi saya mencintai pekerjaan saya, dan itu yang membuat saya terus tumbuh, berkembang, dan terus mau belajar hal-hal baru. Jadi buat saya ya nggak ada berhentinya sih kalau ngomongin belajar gitu ya. Jadi saya selalu menemukan hal-hal baru yang harus saya pelajari, dan semakin banyak yang saya pelajari semakin saya baru sadar bahwa saya kayaknya nggak tahu sebanyak itu deh. Ada nggak sih yang pengen banget Kak Reza raih di tahun ini karir ini? specifically adalah menyelesaikan tanggung jawab saya, tugas saya sebagai Ketua Umum Festival Film Indonesia. Itu adalah tugas yang saya rasa ingin saya selesaikan dengan baik. Saya ingin tutup Festival Film Indonesia di tahun ini dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan itu bisa dilakukan. Ada PR yang belum selesai nggak sih sebagai Ketua Umum MFI gitu yang harus diselesaikan di pengurus selanjutnya? Kalau saya boleh bilang, tentu bagaimana menjaga tata kelola ini bisa tetap rapi, terbuka, transparan, kemudian menjadikan FFI yang inklusif, yang menjadi milik semua orang, baik publik maupun insan film, karena pada akhirnya sebenarnya kan pertanggung jawaban kita juga adalah kepada publik yang menyaksikan film, yang menonton film. Dan FFI betul-betul bisa menjaga koridor di mana siapapun yang ada di dalamnya netral, tidak ada keberpihakan pada kelompok tertentu atau apapun itu. Jadi FFI yang bersahabat, FFI yang bermartabat. Buat saya itu mudah-mudahan apa yang coba kami lakukan di 3 tahun yang lalu tentu akan banyak evaluasi, tidak ada yang sempurna. Salah satu contohnya yang mudah-mudahan menurut saya bisa dielaborate di tahun depan adalah bagaimana partisipasi asosiasi yang bisa semakin bergerak jauh. Kemudian program apa yang mau dilahirkan sama Festival Indonesia yang bisa memberikan impact secara langsung kepada publik. Nah, 2 aspek ini yang menurut saya masih menjadi PR besar untuk barangkali ketua yang berikutnya bisa mengemban tugas itu dan menjalankannya tentu jauh lebih baik.
terkait industri film sendiri, Mas Reza melihat itu apa sih yang masih harus dikembangkan atau didorong gitu biar kita lebih bisa bersaing lagi di kancah global, di kancah festival internasional. Kalau kita ngomongin kancah global ini kan banyak, ada dua aspek ya. Ini kita ngomongin global as a film dalam forum film internasional, festival film internasional, dan forum distribusi. Itu kan dua hal berbeda. Selama ini mungkin bagaimana mendekatkan distributor film asing yang mendistribusikan film-film Indonesia keluar, itu kan biasanya melalui medium festival film internasional dipertemukannya. Ada buyers, ada film market, dan lain-lain. Nah, apa yang menurut saya bisa mungkin dilakukan adalah menjembatani untuk bagaimana kita membuat forum-forum lebih banyak lagi mempertemukan distributor di Indonesia melalui dukungan pemerintah, mengundang mereka, pertemukan mereka dengan insan film Indonesia yang tidak harus hanya melalui jalur international film festival. Ada jalur-jalur yang berbeda. Karena kan kita bicara film itu tidak hanya sebatas film yang masuk atau tembus di festival film, tapi ada banyak film-film yang mungkin IP-nya bisa dibeli negara lain, bisa di remake dengan lain. Jadi ada banyak pertukaran itu yang mungkin masih bisa menurut saya diupayakan, visible, nggak ngawang-ngawang kok itu. Kesulitan tersendiri, kesulitan terbuka kamu selama menjadi pemobot ke FFI selama 3 tahun ini apa sih? Kesulitan terbesar nggak ada sih. Ya artinya tantangan kalaupun ada itu lebih kepada bagaimana menyusun tata kelola yang baik yang melibatkan seluruh stakeholder film. Karena saya yakin banget suaranya itu kan banyak ya. Kemauannya ada yang maunya begini, ada yang maunya begini. Nah, bagaimana nih kita memitigasi dua cause yang berbeda ini untuk bisa berjalan dengan baik. Itu menurut saya rasa PR terbesar selama komite ini berjalan gitu ya. Dan akhirnya di tahun kedua lah baru kami menemukan satu rumusan yang kami rasa paling tepat, dan berjalan di tahun pertama, kami lanjutkan di tahun kedua. Ada banyak aspek yang coba diperbaiki hasil evaluasi dari tahun pertama, dan tahun ketiga ini adalah tahun di mana kami menyelenggarakannya dengan apa yang sudah kita bangun selama 2 tahun sebelumnya. Kalau cara bagi waktunya kan kamu tampil tetap di film, jadi aktor, dan di belakang layar sebagai komposer. Nggak repot, karena kalau film paling saya juga nggak ngambil sebanyak itu film ya gitu, jadi cukup membatasi juga sehingga ada waktu yang cukup banyak sebenarnya untuk fokus kepada, dan memang saya dedicate 3 tahun ini untuk sedikit membatasi karena saya mau fokus juga untuk mengerjakan Festival Film Indonesia bersama tim. Kayaknya bagaimana genre film yang terkesan tunggal di Indonesia. Banyak sekali kan beberapa waktu belakangan kayak horor tuh sangat mendominasi. Ya itu momentum aja sih mas sebenarnya. Jadi kalau kita bilang genre tunggal tuh nyaris nggak ada sebenarnya genre tunggal, tapi genre yang populer saat ini memang horor adalah salah satunya gitu. Tapi kalau kita lihat ada film drama yang tembus 1,5 juta dan lain-lain gitu ya, itu juga menjadi counter untuk nggak bisa kita bilang hanya film horor aja yang works, karena ada banyak film-film drama lainnya, bahkan musikal yang baru-baru ini juga meraup penonton yang luar biasa gitu. Jadi sebenarnya kembali lagi kita perlu menghadirkan film Indonesia yang berkualitas gitu, karena percaya atau tidak pada akhirnya publik akan semakin cerdas memilih tontonan mereka. Udah referensinya udah semakin banyak, ada OTT, ada segala macam, jadi kesempatan mereka menonton untuk sesuatu yang mereka udah rasa misalnya nggak oke, itu cepet banget filternya. Mereka cepet aware bahwa kayaknya worth it kayak untuk spend this amount of money untuk pergi ke bioskop menonton film ini, kayaknya mungkin enggak kali ya, atau kayaknya iya nih worth it. Itu menurut saya publik juga semakin paham sekali apa yang harus pilihan tontonan mereka. Ini kan biasanya juga udah terjun di balik layar film ya. Kedepannya mau di bagian komite kalau misalnya di balik layar atau sebagai sutradara dan produser? Saya rasa kalau untuk sebagai komite saya sudah cukup 3 tahun ini tidak melanjutkan lagi, tidak running untuk periode kedua. Jadi saya cukup di periode pertama aja. Saya rasa bersama tim komite FFI kami sudah mencoba yang terbaik yang kami bisa untuk merapikan segala sesuatu yang perlu kami rapikan, dan memperkaya Festival Film Indonesia, memperluas jaringan bersama kementerian terkait dan lain-lain. Jadi saya rasa mungkin lihat journey yang nanti lagi apa, saya belum bisa prediksi sekarang. Terima kasih ya. Mas